bertobatlah kalian. Jangan jadi pendusta. Ini rakyat-rakyat Aceh yang asik dengan Aceh Merdeka dengan perjuangan Hassan Tiro Tolol bin Bahlul. Enggak habis-habis kalian. Bertobat kalian, berfikir. Mengapa sebagian rakyat Aceh masih memuja Hassan Tiro dengan gagasan kemerdekaan? Meski konflik bersenjata di Aceh telah berakhir sejak penandatanganan perdamaian pada 2005, nama Hassan Tiro masih memiliki tempat tersendiri di hati sebagian masyarakat Aceh. Hassan Tiro, pendiri dan mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, hingga kini masih dipuja sebagai simbol perjuangan, martabat, dan identitas Aceh. Bersamaan dengan itu, gagasan tentang Aceh Merdeka juga belum sepenuhnya hilang dari ruang sosial masyarakat, meskipun tidak lagi menjadi agenda politik utama. Bagi pendukungnya, Hassan Tiro dipandang sebagai sosok yang berani menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan rakyat Aceh dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Ia membangun narasi bahwa Aceh memiliki sejarah panjang sebagai wilayah berdaulat dan merasa hak-hak politik serta ekonominya tidak sepenuhnya dihormati setelah bergabung dengan Indonesia. Narasi inilah yang membuat Hassan Tiro tidak hanya dikenang sebagai tokoh politik, tetapi juga sebagai simbol harga diri orang Aceh. Pemujaan terhadap Hassan Tiro juga tidak bisa dilepaskan dari luka lama konflik bersenjata yang berlangsung puluhan tahun. Pada masa daerah operasi militer atau DOM, banyak warga sipil menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Hingga kini, sebagian masyarakat menilai keadilan atas peristiwa-peristiwa tersebut belum sepenuhnya ditegakkan. Dalam kondisi seperti ini, figur Hassan Tiro dan Gerakan Aceh Merdeka kerap dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan, bukan semata-mata gerakan separatis. Selain itu, kekecewaan terhadap hasil perdamaian juga turut memelihara romantisme terhadap Hassan Tiro. Walaupun perdamaian telah membawa stabilitas dan otonomi khusus bagi Aceh, sebagian rakyat merasa kesejahteraan belum merata. Kritik juga diarahkan kepada elit politik lokal, termasuk mantan petinggi GAM, yang dianggap lebih menikmati kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Dalam situasi ini, Hassan Tiro dikenang sebagai tokoh idealis yang tidak sempat menikmati hasil kekuasaan. Namun demikian, keinginan untuk memerdekakan Aceh saat ini lebih sering muncul sebagai wacana identitas dan ekspresi kekecewaan, bukan sebagai rencana nyata. Banyak warga Aceh tetap hidup dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengikuti pemilu, dan menikmati stabilitas pasca konflik. Bagi mereka, menyebut kemerdekaan Aceh adalah cara untuk menegaskan jati diri, bukan ajakan untuk kembali berperang. Dengan demikian, pemujaan terhadap Hassan Tiro dan wacana kemerdekaan Aceh mencerminkan persoalan yang lebih dalam, yaitu soal ingatan kolektif, trauma masa lalu, dan rasa keadilan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Selama hal-hal tersebut masih dirasakan, nama Hassan Tiro akan terus hidup dalam ingatan sebagian rakyat Aceh. Hal tersebut pula yang turut memancing Sultan Malikul Alam Shah untuk buka suara. Dalam pernyataannya, ia mengimbau sebagian rakyat Aceh yang masih menginginkan kemerdekaan agar tidak terjebak pada romantisme masa lalu. Menurutnya, perjuangan Aceh hari ini seharusnya diarahkan pada penguatan pendidikan, ekonomi, dan persatuan masyarakat, bukan pada konflik baru yang hanya akan membawa penderitaan. Ia menegaskan bahwa Aceh telah memiliki ruang luas untuk membangun diri melalui otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masa depan Aceh bergantung pada persatuan, bukan perpecahan. Berikut pernyataan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat sebahagian masyarakat Aceh masih kalian tidak sedar, masih kalian kekufuran. Dan ada sebahagian fiti di dalam TikTok, kalian salahkan Prabowo, kalian hina Prabowo disebabkan bencana alam. Bencana alam itu bukan di Aceh saja, di Jawa, di Malaysia,
di Kelantan, seluruh dunia. Dengan ada bencana alam, ini para Dewan Aceh nih, para Dewan Aceh dan Dewan Pusat, dulu masa tsunami dapat bantuan internasional, kalian kebas. Begitu juga dengan sekarang, dengan dapat bantuan, kalian bawa lari. Dengan ada bencana alam begini, minyak kalian jual mahal-mahal, barang makan kalian jual mahal-mahal. Kalian pun sebenarnya kan tidak sedar. Seperti mana Allah mengatakan, di saat Allah mendatangkan azab kepada kalian, di saat itu kalian sedar. Apabila Allah menarik azabnya, sikap kalian kembali seperti biasa. Inilah orang-orang Aceh yang masih kekafiran. Aku peringatkan kepada kalian, wahai rakyat Aceh, yang kalian masih dengan Aceh Merdeka, Aceh Merdeka. Dengar sini, jangan kalian jadikan Nanggro Tanah Rencong ini menyatu dengan Barat. Ini negeri Aulia. Aulia 9, Aulia 10, Aulia 44 dan Aulia 7. Negeri para kesultanan bertaraf kewalian. Sudah 2 kali Allah beri kalian azab, tsunami dan banjir di Aceh. Kali ketiga tidak ada ampunan bagi kalian semua. Kalau kalian tidak berubah juga, tidak kembali kepada pertaubatan, maka akan ada lagi musibah azab yang sangat berkehadapan. Ini warning dari saya, dari Sultan Malikul Alam Shah, murid kepada Abu Ibrahim Waila dan Abu Usman, keturunan daripada Kesultanan Malikus Saleh dan Perlak. Ingat, bertobatlah kalian, jangan jadi pendusta. Ini rakyat Aceh yang asik dengan Aceh Merdeka, Aceh Merdeka dengan perjuangan Hasan Tiro Tolol bin Bahlul. Enggak habis-habis kalian. Bertobat kalian, berfikir. Dengan jadi Aceh kekafiran, Aceh kebodohan, asik menghina suku Jawa, asik menghina Indonesia, tidak habis-habis kalian dipersyaitankan oleh perjuangan Hasan Tiro. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.